Halo semuanya, coba deh bayangin, gimana caranya triliunan sel di tubuh kita bisa kompak kerja bareng. Nah, ternyata mereka punya bahasa rahasia, sebuah jaringan komunikasi yang super canggih. Tapi, gimana jadinya kalau bahasa ini dibajak? Yap, hari ini kita bakal bongkar tuntas komunikasi seluler ini lewat sebuah kasus yang jujur aja agak mengerikan tapi super penting. Gimana caranya tumor merayu tubuh kita untuk membangun jalan tol khusus buat dia. Pertanyaan ini, gimana sel bisa kerjasama, itu jadi kunci segalanya. Jawabannya ya, lewat komunikasi. Sel itu ngobrol terus, kirim pesan, terima pesan. Keren kan? Tapi di sini letak masalahnya. Sel kanker itu pinter banget. Dia belajar bahasa ini, lalu dia pakai buat nipu sel-sel sehat di sekitarnya. Jadi sel-sel normal yang tadinya baik-baik aja, malah disuruh kerja rodi buat si tumor. Bayangin, tanpa obrolan sesat ini, banyak tumor sebenarnya nggak akan bisa bertahan hidup loh. Oke, kita siap ya. Kita akan telusuri perjalanan sinyal berbahaya ini. Pertama, kita bahas dulu dasar-dasarnya, bahasa rahasia sel tubuh. Terus, kita lihat jenis-jenis pesan seluler yang bisa dibajak. Lanjut, gimana pesan itu diterima? Ini bagian serunya. Penerimaan sinyal, kunci dan gembok. Setelah itu, kita intip apa yang terjadi di dalam sel kayak efek domino. Sampai akhirnya, misi sinyal tercapai. Dan yang paling penting, kita akan lihat apa jadinya ketika komunikasi sel gagal. Ini bakal jadi kunci buat ngerti cara melawan kanker. Jadi, kenapa sih sel perlu repot-repot ngobrol? Simpelnya, buat koordinasi. Coba bayangin, mau bangun gedung pencakar langit, tapi mandor sama tukangnya nggak ngobrol sama sekali. Amburadul kan? Nah, tubuh kita itu jauh lebih rumit dari gedung manapun. Sel itu harus kompak buat ngelakuin apa aja. Dan disinilah sel kanker dengan liciknya masuk. Dia ngebajak sistem komunikasi ini buat proyek konstruksinya sendiri, sebuah proyek yang, ya, jahat. Sama kayak kita lah. Sel itu punya cara ngobrol yang beda-beda, tergantung jaraknya. Ada yang sifatnya kayak bisik-bisik ke tetangga sebelah, ada juga yang kayak pengumuman lewat toa ke seluruh penjuru negeri. Nah, taktik yang dipakai sel kanker itu tergantung banget siapa target yang mau dia perintah. Nah, di sini nih kelihatan banget liciknya si tumor. Ada yang namanya sinyal autokrin. Ini ibaratnya sel kanker ngomong sama diri sendiri. Nyemangatin diri sendiri. Ayo tumbuh, ayo membelah. Gitu terus. Terus ada sinyal parakrin. Ini dia mulai bisik-bisik ke tetangganya. Dan ini yang bahaya banget. Lewat sinyal inilah sel tumor membujuk sel pembuluh darah di dekatnya buat ngebangun jalan tol baru. Jalan tol buat apa? Buat pasokan makanan dan oksigen. Proses ngeri ini namanya angiogenesis. Terus ada lagi komunikasi jarak jauh, namanya sinyal endokrin. Ini kayak siaran nasionalnya tubuh kita lah, lewat hormon gitu. Ini sistem komunikasi yang resmi, yang legal. Nah, tumor itu jarang main di level ini. Dia lebih suka main di level lokal, pakai sinyal parakrin tadi. Jadi dia ngirim pesan rahasia yang nggak kedeteksi sama seluruh tubuh, tapi pesannya itu super kuat buat sel-sel di sekelilingnya. Oke, jadi molekul pesannya ini, atau kita sebut ligan, ada dua tipe utama. Ada yang hidrofobik, anggap aja dia ini agen rahasia, nggak suka air, jadi dia bisa nyelinap masuk langsung ke dalam sel. Tapi ada juga yang hidrofilik. Nah, yang ini kebalikannya, dia suka air, jadi nggak bisa nembus dinding sel. Dia cuma bisa ketok pintu dan ngasih pesannya di permukaan. Kenapa ini penting? Karena banyak sinyal pertumbuhan yang dibajak sama kanker, itu masuk kategori kedua ini. Oke, jadi pesannya udah dikirim nih sama si tumor. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya sel pembuluh darah dengar perintah buat ngebangun jalan tol itu? Nah, disinilah reseptor berperan. Reseptor ini kayak telinga atau antena khusus di sel target. Analogi yang paling pas buat ngejelasin ini adalah kunci dan gembok. Sempurna banget. Bayangin, sel tumor itu ngelempar jutaan kunci molekuler kemana-mana. Tapi cuma sel yang punya gembok yang pas, yaitu reseptor yang cocok, yang bakal ngerespons. Nah, ini dia kenapa bahaya banget. Tumor itu kan ngeluarin kunci pertumbuhan ini banyak banget, berlebihan. Akibatnya, gembok di sel pembuluh darah itu kebuka terus-terusan, kayak diperintah non-stop buat bangun jalur suplai baru buat si tumor. Nah, buat pesan-pesan yang nggak bisa masuk ke sel tadi, ada 3 jenis gembok utama di permukaan sel. Ada GPCR, reseptor terkait enzim, dan saluran ion. Masing-masing punya cara kerja yang unik. Dan ya, tumor udah belajar cara buat ngakalin ketiga-tiganya demi kepentingannya sendiri. Oke, kuncinya udah masuk ke gembok. Terus, apa yang terjadi di dalam sel? Nah, ini yang namanya transduksi. Anggap aja ini kayak efek domino raksasa.
Satu sinyal dari luar, boom, memicu rentetan reaksi di dalam sel, yang intinya nerusin satu perintah, bangun sekarang. Yuk kita bedah salah satu yang paling umum, namanya GPCR. Bayangin aja protein ini kayak ular super panjang yang meliuk-liuk nembus dinding sel. Kepalanya ada di luar, siap-siap nangkep kunci dari tumor. Nah, ekornya ada di dalam, siap buat nyenggol domino pertama. Domino pertama ini namanya protein G. Protein G ini unik bentuknya. Kita bisa bayangin kayak kuncup bunga yang punya 3 kelopak, tapi masih nutup. Pas lagi nutup gini, dia diem aja, nggak aktif. Dia nunggu sinyal dari reseptor di atasnya buat mekar dan beraksi. Gini cara kerjanya, simple kok. Pertama, sinyal nempel di reseptor. Reseptornya langsung nyolek si protein G. Nah, protein G ini langsung ganti baterai lama, namanya GDP, sama baterai baru yang full, namanya GTP. Begitu dapat energi baru, salah satu kelopaknya, subunit alfa, langsung lepas. Dia pergi buat ngedorong domino selanjutnya di jalur angiogenesis. Kalau tugasnya udah beres, baterainya habis dan kuncupnya nutup lagi. Nunggu sinyal berikutnya. Protein G ini juga ada macam-macam tipenya. Ada JS yang fungsinya kayak pedal gas, dia merangsang proses. Ada GI yang fungsinya kayak pedal rem, dia menghambat. Ada juga GQ yang tugasnya ngaktifin enzim lain. Nah, dalam kasus kanker, sinyalnya itu seolah-olah nginjek pedal gas terus-terusan, tanpa pernah ngerem. Salah satu contoh efek dominonya nih, aktivasi enzim namanya protein kinase A. Cara kerjanya itu persis kayak kita narik pin pengaman di tabung pemadam api. Begitu pinnya ditarik, bagian pengaturnya lepas, dan bagian aktifnya langsung nyemprot. Dia nyemprot protein lain, ngaktifin mereka, dan nerusin perintah buat ngebangun pembuluh darah. Oke, lanjut ke kelas reseptor kedua. Reseptor terkait enzim. Ini kayak produk 2-in-1, satu protein, tapi punya 2 fungsi. Satu bagian di luar buat nangkap sinyal, dan bagian lainnya di dalam itu langsung jadi enzim aktif begitu sinyalnya datang. Makanya, analogi pisau lipat Swiss itu pas banget buat reseptor ini. Satu alat, banyak fungsi. Dan yang perlu kita ingat, reseptor buat banyak faktor pertumbuhan yang dipakai tumor buat memicu angiogenesis itu masuk ke kategori ini. Jadi, begitu sinyal pertumbuhan dari tumor nempel, sisi enzim di dalamnya langsung klik, aktif. Dan yang terakhir, reseptor saluran ion. Ini paling gampang. Dia itu pada dasarnya sebuah gerbang, normalnya sih ketutup rapat. Tapi begitu kunci yang benar datang dan nempel, gerbangnya langsung kebuka. Ion-ion langsung nyerbu masuk dan, boom, memicu respons yang super cepat. Oke, kita udah ngebahas detailnya yang lumayan ribet ya. Sekarang, coba kita mundur sedikit. Seluruh proses pembajakan yang rumit ini sebenarnya bisa kita rangkum jadi 3 tahap utama yang jelas banget. Intinya tuh gini. Pertama, penerimaan, sel pembuluh darah dengar panggilan dari si tumor. Kedua, transduksi, efek domino di dalam sel nerusin perintah itu. Dan ketiga, respons, selnya beneran bertindak. Dia mulai membelah, gerak, dan ngebentuk pembuluh darah baru buat ngasih makan si tumor. Inilah yang bikin angiogenesis jadi begitu berbahaya. Normalnya proses komunikasi ini tuh diatur dengan super ketat. Dan ada alasannya. Karena kalau sampai komunikasi ini gagal, atau lebih parahnya lagi, dibajak sama tumor kayak yang kita bahas dari tadi, akibatnya bisa fatal banget. Jadi, coba kita renungkan ini sejenak. Kalau satu aja langkah dalam komunikasi ini salah, apa dampaknya buat kesehatan kita? Jalur pensinyalan ini kan fondasi kehidupan, tapi ternyata dia juga titik lemah kita. Ketika reseptor di sel pembuluh darah itu macet di posisi on gara-gara sinyal terus-terusan dari tumor, ya terjadilah pertumbuhan yang nggak terkendali. Tapi, di sini juga ada harapan. Dengan kita ngerti bahasa rahasia ini, kita bisa belajar cara ngehack balik. Kita bisa bikin obat yang motong jalur komunikasi si tumor, bikin dia kelaparan, dan akhirnya mengalahkannya.